Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuknya persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri, suatu tradisi yang berada di Minangkabau, Sumatera Barat, yang tepatnya berada di wilayah Silang Tinggi Leuweuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menurut saya adalah hal yang menarik untuk dipublikasikan. Marandang merupakan suatu tradisi memasak rendang yang walaupun pada saat sekarang ini dilakukan di rumah masing-masing, namun hal ini telah mencerminkan bahwasanya masyarakat Silang Tinggi Leuweuk Basung tetap mempertahankan dan menjaga tradisi mereka, yaitu memasak rendang pada hari-hari besar, contohnya pada Hari Raya Idul Fitri ini, walaupun di tengah kemodernan zaman. Pada hari ini, Selasa 9 April 2024, tepatnya satu hari sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri, telah tercium aroma-aroma khas rendang dari setiap sudut rumah warga yang berada di Silang Tinggi Leuweuk Basung. Nah, kegiatan merendang ini sendiri merupakan hal yang wajib bagi masyarakat Silang Tinggi Leuweuk Basung dalam rangka menyambut hari-hari besar, contohnya yaitu Hari Raya Idul Fitri. Bahkan, bagi para pemudik tersendiri, hal yang paling mereka cari dalam rangka balik kampung ke Silang Tinggi Leuweuk Basung adalah masakan khas Sumatera Barat ini, yakni rendang. Hampir di seluruh rumah warga yang berada di Silang Tinggi Leuweuk Basung memiliki makanan khas rendang dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Untuk lebih jelasnya, yuk ikutin aku ke rumah beberapa warga agar dapat lebih jelas tentang informasi merandang ini. Baik, di sini saya bersama Bu Nur yang akan saya tanyai beberapa pertanyaan terkait dengan tradisi merandang ini. Baik Bu Nur, untuk pertanyaan pertama, apa sih keistimewaan rendang sendiri menurut Bu Nur? Rendang adalah masakan istimewa tradisional Minangkabau dari Sumatera Barat yang merupakan masakan yang istimewa yang diadakan di acara-acara besar karena ada acara istimewa. Baik, berarti untuk rendang sendiri menurut Bu Nur adalah masakan istimewa yang diadakan di setiap hari-hari besar. Ya begitu. Baik, untuk pertanyaan kedua, Bu Nur belajar masak rendang ini dari siapa sih kalau boleh tahu? Rendang adalah itu warisan dari turun temurun di keluarga kami. Merendang itu diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang dari dulunya. Jadi dia punya resep tersendiri. Oh, berarti punya resep tersendirinya ya Bu Nur, tradisi turun temurun. Kalau boleh tahu, ada nggak sih resep rahasia atau tersendirinya dari masak rendang ini, Bu Nur? Ada itu. Ada bumbu rendang yang diracik khusus dari pemasak bumbu rendangnya itu udah nggak ada, cuma ada di Sumatera Barat. Oh, boleh tahu nggak Bu Nur itu apa sih ciri khasnya? Ada Mungkin jintan, ada cengkeh, ada kulit manis, ada serai, ya seperti bumbu masak lainnya. Berarti ini merupakan suatu ciri khas juga ya Bu Nur, dimana kadang mungkin di daerah-daerah kota kita tidak bisa menemukan bumbu-bumbu yang demikian yang telah disebutkan tadi. Dan juga mungkin untuk marandang sendiri yang menjadi istimewa dari masyarakat Silang Tinggi Leuweuk Basung adalah kalau boleh tahu itu emang dari kebun sendiri ya Bu Nur? Iya, dari kebun sendiri, bumbunya dari kebun sendiri, ada juga yang dibeli, ada yang dari kebun sendiri. Jadi penyatuan bumbunya itu yang lebih enak. Iya, lebih fresh, yang membuat rendang terasa istimewa. Baik Bu Nur, terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, saya pamit dulu ya Bu Nur. Baik, di sini saya bersama narasumber berikutnya yaitu Bu Dahlia. Di sini Bu Dahlia akan kita tanyai beberapa pertanyaan juga terkait dengan tradisi merandang. Baik Bu Dahlia, mungkin saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu kenapa Bu Dahlia lebih memilih merendang dan kenapa harus merendang di saat Hari Raya Idul Fitri ini dan bukan masakan lain yang dibikin? Begini, di masyarakat Minang rendang untuk seharinya susah didapat, karena itu rendang cuma dibikin untuk hari-hari tertentu, hari-hari istimewa, misalnya hari Lebaran atau hari-hari besar lainnya. Jadi untuk rendang ini mungkin emang sulit ditemui ya teman-teman semua untuk di hari-hari biasa. Karena Dan harga dagingnya mahal. iya, karena juga ada faktor dagingnya yang mahal dan juga bumbu-bumbunya yang juga banyak dan juga kompleks sehingga susah untuk dibikin pada keadaan sehari-hari. Jadi untuk mungkin lebih istimewanya ya Bu Dahlia, jadi rendang ini dibuat pada hari raya atau hari-hari besar. Karena harga dagingnya yang mahal dan juga bumbu-bumbunya yang kompleks sehingga lebih sering dibuat pada hari-hari tertentu saja. Untuk pertanyaan kedua, itu Bu Dahlia belajar merendang dari siapa sih kalau boleh tahu? Ya, kalau aku sih dari ibu sendiri, karena sudah turun temurun. Jadi bikin rendangnya ya sudah tradisi gitu. Oh, berarti sama seperti narasumber kita yang lainnya ya teman-teman. Berarti emang merandang ini merupakan suatu tradisi yang sudah lekat pada masyarakat Silang Tinggi Leuweuk Basung. Kalau boleh tahu ada resep tersendiri atau resep khususnya Bu Dahlia untuk membuat rendang ini? Ya, untuk bikin rendang itu mempunyai bumbu yang lebih banyak dari bumbu-bumbu yang lain. Dan banyak juga tambahannya seperti bumbu rendang atau bahan-bahan yang lain lebih banyak dari biasanya. Tadi kan kita bahas soalnya Bu Dahlia tahu ini dari generasi ke generasi turun-temurun ya Bu Dahlia untuk bikin tradisi merandang ini. Kalau menurut Bu Dahlia apa sih yang harus dilakukan agar tradisi merendang ini tetap lestari kepada generasi berikutnya?
ya kita beritahu sama anak-anak bahwa ini adalah tradisi yang harus dilestarikan dan baik untuk kebersamaan. Baik, terima kasih ya Bu Dahlia atas waktunya pada hari ini. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya Dian Kurnia Laila dengan NIM 230421141 yang merupakan salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang pamit undur diri. Dadah!